Karena iman ini adalah fondasi. Bila iman ini rusak, maka amal-amalan pun akan rusak. Sehingga perbuatan, perkataan, pembicaraan, tingkah laku, apa saja semuanya akhirnya rusak. Kalau sudah terjadi demikian, maka lingkungan pun akan rusak, sehingga yang mendatang adalah murkanya Allah SWT. Kalau imannya baik, amalnya baik, sehingga perbuatannya pun akan menjadi baik, pembicaranya pun akan jadi baik, sehingga akan datang nusratullah, pertolongannya Allah. Hadirin makan Allah SWT, sehingga setiap bayi yang lahir diazani di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Ini karena pentingnya supaya yang pertama kali kenal adalah Allah. Hadirin makan Allah SWT, apabila iman ini karena letaknya di hati, maka ini akan mempengaruhi semua kehidupan kita. Iman ini pengaruh dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dibicarakan, apa yang dipikirkan. Ini akan masuk ke dalam hati. Maka bila mati nanti, apa yang terbanyak yang di hati, apa yang terbanyak di dalam hati. Bagaimana sering kita dengarkan, apabila ceret wadah, suatu wadah ini diisi air, bila dituang akan keluar air. Bila diisi air susu, maka dituang pun akan keluar air susu. Begitu juga hadirin makan Allah SWT, bila hati ini yang dibicarakan adalah keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, maka nanti bila hati ini pecah, hati ini mati, diri kita mati, maka yang akan dibicarakan, yang lafaz yang terakhir yang dikeluarkan adalah kebesaran Allah. Allah, la ilaha illallah. Zikir, ingat kepada Allah. Bila hati ini yang terbanyak adalah bicara ke dunia, kebesaran makhluk, umpamanya seorang kontraktor, ya ini hari-hari kerja, pikir siang malam sehingga tidak sempat ibadah. Yang dipikirkan adalah berapa rit semennya, berapa rit pasirnya, macam-macam dipikirkan sehingga tidak sempat untuk ibadah, ingat kepada Allah. Maka nanti dia mati akhirnya ingat kepada semen, bata. Hadirin makan Allah SWT, makanya pentingnya kita bicara diawali dengan bicara keagungan Allah, kebesaran Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena iman ini setiap saat, setiap waktu diperlukan. Kalau amal ibadah satu sehari semalam yang wajib 5 kali. Kalau puasa dalam setahun yang wajib adalah puasa Ramadan. Tapi kalau iman ini diperlukan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Karena dikhawatirkan kalau ketika datang malaikat Israel ini mencabut nyawa kita dalam keadaan tidak iman, maka ini adalah bahaya. Hadirin melakukan Allah SWT, maka untuk kehidupan manusia
di dunia ini sampai nanti di akhirat. Inilah pentingnya iman, kenal kepada Allah SWT. Kemudian bila kita telah beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum cukup hanya beriman kepada Allah bila kita tidak Muhammad Rasulullah, tidak mengikuti jejak kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulai dari perbuatan yang kecil sampai yang besar, dari tidur sampai tidur lagi, dalam bekerja, dalam pergaulan, muamalah, muasyarah, akhlak, semuanya ini ikut caranya Rasulullah SAW. Hari ini Allah SWT, karena amal perbuatan kita apa saja ini bila tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW tidak diterima oleh Allah. Maksud kita bagaimana kita sholat subuh ini, alhamdulillah kita oleh Allah SWT diberi kekuatan, kemudian untuk datang panggilannya Allah SWT, maka ini kita suatu anugerah hadiah dari Allah. Kita syukur supaya kita dimudahkan untuk mendatangi panggilan Allah sholat duhur nanti. Hadirin melakukan Allah Ta'ala, barang siapa yang sholat dengan berjamaah, maka Allah Ta'ala akan beri 5 jam. Pertama, diberi rezekinya barokah, kemudian mendapat catatan amal dari tangan kanan, dibebaskan dari siksa kubur, kemudian melewati sirat seperti kilat, masuk surga tanpa hisab. Ini yang dilakukan Allah SWT. Maka bagaimana kita usaha di mana saja berada, kita selalu usaha untuk jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Selalu sekalian, dari Allah SWT, maka kita sama-sama satu rombongan di masjid ini dalam rangka usaha setiap waktu untuk menjaga sholat, sehingga nanti kembali ke kampungnya masing-masing, tempatnya masing-masing, bisa menjaga sholat tepat waktu, di awal waktu, dimanapun berada tetap bisa berjamaah. Dan tidak kalah pentingnya juga dengan Allah Ta'ala untuk mendapatkan semuanya ini, bagaimana kita luangkan waktu sehingga kita ini bisa mendapatkan. Luangkan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan, belajar sehingga iman kita akan benar, ibadah kita akan betul, muamalah, muasyarah, akhlak kita akan betul. Maka seperti hari ini kita sama-sama insyaallah. Dan yang kita sampaikan yang baik datangnya dari Allah SWT, yang salah dilupakan, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.